Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 Teknologi Pendidikan A akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Jenis-jenis Pendekatan Pembelajaran. Kelompok kami beranggotakan Bey Harjun Sujono, Lulu Hairunisa Dwi Yuliani, Muti Ansyahidah, dan Pramesta Sido Suhada. Tujuan pembelajaran dari video presentasi ini adalah: yang pertama, mengklasifikasikan 4 jenis pendekatan pembelajaran. Yang kedua, memberikan contoh-contoh penerapan dari 4 jenis pendekatan pembelajaran. Dan yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari tiap jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan pada perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, dalam perkembangannya, teori belajar behavioristik ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan dari peningkatan teori belajar dan juga praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Kemudian, menurut teori behavioristik, dalam proses pembelajaran yang terpenting ialah bahwa seorang siswa ataupun peserta didik ia akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan ciri-ciri perubahan pada perilakunya. Nah, jadi aliran atau teori behavioristik ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Teori belajar behavioristik ini memiliki beberapa ciri, antara lain: yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, pembelajaran dalam teori behavioristik lebih berfokus pada perilaku yang ingin dibentuk. Yang ketiga, dalam pembelajaran teori behavioristik ini menerapkan pentingnya pembentukan respon pada peserta didik. Yang keempat, teori behavioristik merupakan teori yang bersifat mekanis. Dan yang kelima, teori belajar behavioristik ini menganggap latihan sebagai hal terpenting dalam pembelajaran. Kemudian, teori belajar behavioristik ini dapat diterapkan dalam pembelajaran, yaitu seperti misalnya, yang pertama, guru menyusun bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kepada materi yang kompleks. Kemudian, yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga, ketika guru mendapati adanya kesalahan, baik kesalahan pada murid maupun kesalahan pada materi, maka guru tersebut akan memperbaiki. Kemudian yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan pada perilaku seperti yang diinginkan pada awal. Kemudian yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang keenam, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memberikan pengetahuan atau disebut reinforcement, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Tentunya teori belajar memiliki sisi positif dan negatif ataupun kelebihan dan kekurangannya. Dalam teori behavioristik ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Seperti kelebihannya yaitu yang pertama, siswa dibiasakan untuk latihan dan praktik. Kemudian, siswa didorong untuk berpikir linear dan konvergen. Yang ketiga, yaitu siswa dapat mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran dengan mudah. Kemudian kekurangannya antara lain, yang pertama, kreativitas, produktivitas, dan imajinasi dari para siswa itu dibatasi. Kemudian yang kedua, pembelajaran menjadi kurang menyenangkan bagi para siswa. Dan yang ketiga, siswa terkadang mendapat hukuman berupa hukuman verbal maupun hukuman fisik. Selanjutnya itu adalah teori kognitif. Menurut Piaget dalam Lab Udin 2017, teori belajar kognitif ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses mental individu untuk melengkapi pembelajaran, di mana teori belajar kognitif ini berfokus pada penggunaan unsur kognitif dalam proses belajar.
Aktivitas belajar individu ditekankan pada proses internal dalam berpikir, yaitu pengolahan informasi. Ibaratnya pikiran kita itu seperti sistem dalam komputer, sedangkan logika untuk memproses informasi itu sendiri. Ciri-ciri dari teori belajar kognitif ini, yang pertama itu melibatkan berbagai faktor yang ada di dalam diri individu. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, referensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Yang kedua itu pembelajaran menekankan pada proses berpikir yang kompleks, di mana berpikir yang kompleks itu adalah berpikir di mana seseorang dapat melihat suatu persoalan secara utuh dan menyeluruh, tidak hanya terfokus pada unsur sebab dan akibat saja, tetapi proses belajar terjadi atas pemahaman dan pengalaman yang sebelumnya. Yang ketiga itu adalah berfokus pada cara peserta didik memperoleh, memahami, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Menurut teori kognitif, belajar itu sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha tersebut dilakukan secara aktif oleh peserta didik, dan keaktifan tersebut berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, dan mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, penerapan teori pembelajaran kognitif. Yang pertama itu siswa memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kedua, guru bisa membantu siswa dalam eksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide tersebut bisa terhubung. Yang ketiga itu guru membantu siswa menemukan solusi baru bagi suatu permasalahan untuk mengembangkan cara berpikir kritisnya siswa. Yang keempat itu guru bisa menggunakan visualisasi ataupun permainan dalam menyampaikan materi untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat si siswa. Dan yang kelima, guru meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lalui. Lalu kelebihan dan kekurangannya, teori pembelajaran kognitif sendiri. Yang pertama itu dari segi kelebihannya. Pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik untuk memperoleh informasi baru. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga itu bisa menambah bekal keterampilan siswa yang akan dibutuhkan untuk belajar. Dan yang keempat sendiri, siswa memiliki kemampuan untuk mempelajari hal baru secara lebih cepat. Adapun kekurangan dari teori pembelajaran kognitif ini sendiri, yaitu yang pertama itu cara siswa dalam mengembangkan pengetahuan tidak terlalu diperhatikan. Karena pada dasarnya masing-masing dari mereka memiliki cara yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, jika hanya mengandalkan metode kognitif saja, kemungkinan besar tidak semua siswa akan memahami materi sepenuhnya. Maka seharusnya ada kolaborasi dengan teori pembelajaran lain. Dan yang ketiga sendiri, yaitu adalah teori pembelajaran kognitif ini menekankan pada kemampuan memori peserta didik, sehingga kapasitas daya siswa tidak bisa disamaratakan karena teori tersebut atau teori kognitif ini. Selanjutnya ada teori belajar konstruktivistik. Teori ini adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Karena itu, teori ini menjadikan siswa sebagai pusat di dalam proses pembelajaran agar dapat memicu siswa untuk selalu aktif dalam mengembangkan dan membangun pengetahuan yang dimilikinya. Teori ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, belajar aktif, artinya siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang bersifat otentik dan situasional, yaitu pengajaran yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan membangun secara bermakna konsep-konsep dan hubungan-hubungan yang melibatkan masalah di dunia nyata. Yang ketiga, aktivitas belajar harus menarik dan menantang. Yang keempat, siswa harus dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang kelima, siswa mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari. Yang keenam, guru lebih berperan sebagai fasilitator dalam membantu proses konstruksi siswa. Yang ketujuh, guru harus dapat memberi bantuan berupa scaffolding kepada siswa dalam proses pembelajaran. Artinya guru memberikan dukungan belajar berupa petunjuk, peringatan, dorongan, ataupun contoh yang dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, contoh penerapan teori pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama, siswa mengemukakan pengetahuan awal tentang materi yang akan dibahas. Yang kedua,
Siswa diberi kesempatan untuk melakukan penyelidikan dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data dalam suatu kegiatan yang dibentuk oleh pengajar. Yang ketiga, siswa memberi penjelasan dan solusi atas observasi dan ditambah oleh guru jika ada kekurangan. Setelah itu, pemahaman siswa baru akan terbangun. Yang keempat, pengajar berusaha membuat kondisi belajar yang bisa membuat siswa mengaplikasikan pemahamannya, baik melalui kegiatan ataupun studi kasus permasalahan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori konstruktivistik. Kelebihannya yang pertama, membantu siswa mengungkapkan gagasan secara eksplisit atau jelas. Yang kedua, memberikan pengalaman baru terhadap gagasan yang dimilikinya. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan lama ke gagasan baru berdasarkan alasan logis. Yang keempat, murid akan lebih paham dan ingat lebih lama semua konsep karena murid terlibat langsung dengan aktif dalam pembelajaran. Kekurangan yang dimilikinya, yang pertama itu muncul miskonsepsi karena pemikiran siswa yang terkadang tidak sesuai dengan kaidah keilmuan dan pengetahuan siswa, cara siswa memperoleh atau menerima pengetahuan itu berbeda-beda. Yang kedua, membutuhkan waktu relatif lebih lama karena siswa atau peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, kemungkinan terkendala dengan sarana dan prasarana karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk membantu proses pembelajaran. Teori pembelajaran humanistik, di mana teori ini menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan individu mampu mencapai aktualisasi diri. Dan itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Ciri dari teori pembelajaran humanistik, yang pertama, proses merupakan hal penting yang menjadikan fokus belajar. Dan yang kedua, cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Dan yang ketiga, mengutamakan tingkah laku siswa sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Dan contoh penerapan dari pembelajaran humanistik ini, yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan konsep teori humanistik. Dan yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal peserta didiknya. Dan yang ketiga, melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Dan yang keempat, membimbing siswa dalam menerapkan hasil pembelajaran. Teori pembelajaran humanistik ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, meningkatkan minat siswa untuk terus belajar. Dan yang kedua, menumbuhkan kreativitas dari individu. Dan yang ketiga, mengubah sikap dan pola pikir dari setiap individu. Dan yang keempat, mendorong seseorang pembelajar agar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Dan kelima, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, dan perubahan sikap dari setiap individu. Selain kelebihan yang dimiliki oleh teori pembelajaran humanistik ini, ada pun juga kekurangannya. Yang pertama, dapat memunculkan sikap individualisme. Kedua, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator saja. Tiga, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Keempat, proses belajar bisa menjadi gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Kelima, dapat memicu kesenjangan keberhasilan dari setiap individunya. Demikian video presentasi dari kelompok 7. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.